Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al-Samsi. Jelang pelantikan kepala daerah serentak pada 20 Februari mendatang, sebanyak 481 kepala daerah terpilih melaksanakan gladi kotor di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Warga Beji, Depok, Jawa Barat digegerkan dengan keberadaan mayat bersimbah darah yang tergeletak di tengah jalan. Pemirsa, hubungan Israel dan Mesir memanas setelah keduanya mengancam saling menyerang. Israel mengaku bisa menghancurkan bendungan Aswan untuk melumpuhkan Kairo dan basis militer Mesir. Sementara Mesir mengklaim militernya dapat mengambil alih Tel Aviv dalam hitungan hari. Ketegangan keduanya muncul setelah utusan Israel untuk Amerika Serikat menuduh Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi melanggar perjanjian damai antara Mesir dan Israel. Mesir dinilai memperkuat basis militer di semenanjung Sinai dengan memanfaatkan kekacauan di Gaza. Menurut Israel, penguatan militer itu bisa menjadi basis serangan ofensif Mesir ke Israel. Informasi selengkapnya akan kami dalami di kabar utama bersama saya, Zinkanila. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Sebuah rumah kos di Surabaya, Jawa Timur ludes dilalap si jago merah. Dua penghuni kos terluka dan langsung mendapat perawatan medis. Selasa siang, api membakar sebuah rumah kos dengan 7 kamar di perkampungan padat penduduk, Simogunung, Keramat Timur, Surabaya. Diduga api berasal dari salah satu rumah kos yang sedang memasak. Lokasi kebakaran di dalam gang sempit membuat petugas Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Surabaya kesulitan karena mobil pemadam tidak dapat mendekat ke pusat kebakaran. Selain menghanguskan bangunan rumah kos 2 lantai, 2 penghuni kos mengalami luka bakar saat menyelamatkan barang berharga mereka. Keduanya langsung mendapat penanganan medis di lokasi kejadian. Sebanyak 19 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Kebakaran pun berhasil dipadamkan 45 menit kemudian. Pemirsa, warga Beji, Depok, Jawa Barat pagi tadi digegerkan dengan keberadaan mayat bersimbah darah tergeletak di tengah jalan. Lokasi mayat tergeletak berada di dekat Sutet di Jalan Kabel, Kukusan. Polisi segera ke tempat kejadian perkara, begitu mendapat laporan warga. Polisi masih berupaya mencari tahu identitas korban karena tidak ditemukan kartu pengenal di jasad korban. Polisi kemudian mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Warga sekitar menyatakan tidak mengetahui apa penyebab korban tewas. Tidak ada warga yang mendengar apalagi menyaksikan tindak kekerasan ataupun kecelakaan yang menjadi pemicu kasus ini. Warga nggak ada yang ngenalin ya? Bukan warga sini, Bu ya? Nggak ada. Nggak. Kalau ini identitas nggak ada ya, Teh. Tapi perawakannya tadi kelihatannya kayak gimana, Bu? Putih, bersih, pakai celana kayak Betawi batik. Badannya itu gembul gitu loh ya, Teh. Ininya pas gini aja tadi kelihatan banget. Bersih, perutnya juga bersih. Tadi yang ibu-ibu motor tadi bersih sih. Kok udah rame, ada apa gitu sih. Setahu saya tadi 5:30 mau nganter sekolah tadi. Cuman warga nggak ada dengar suara gedebuk atau suara apa gitu ya, Bu? Kalau Suara yang dari lapak paling deket ini saya tanya tadi, nggak denger apa-apa gitu. nggak ada suara teriakan gitu, nggak ada juga ya? Cuman denger kok ada mayat, rame orang itu doang. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Jelang pelantikan kepala daerah serentak pada 20 Februari mendatang, sebanyak 481 dari 505 kepala daerah terpilih melaksanakan gladi kotor di lapangan Monas, Jakarta Pusat hari ini. Dalam gladi kotor, para kepala daerah diberi pengarahan terkait prosesi pelantikan.
Jelang pelantikan kepala daerah serentak pada 20 Februari mendatang, sebanyak 481 dari 505 kepala daerah terpilih melaksanakan gladi kotor hari ini di Monas, Jakarta Pusat. Dalam gladi kotor, kepala daerah yang akan dilantik dibagi menjadi 30 peleton dan dikumpulkan terlebih dahulu di Monas sebelum berjalan kaki menuju Istana Negara. Mereka akan diberi pengarahan terkait dengan pelantikan. Ini mungkin simbolisasi bahwa kita harus menyamakan persepsi, kita menyamakan tujuan, kita mensinkronkan niatan dan sebagainya dalam rangka mewujudkan cita-cita di Indonesia. Dan kepala daerah memegang peranan penting karena langsung menangani masyarakatnya. Mudah-mudahan semua ke depan kepala daerah memang sama dengan proses pelantikan, punya pemahaman yang sama, punya semangat yang sama, dan punya kemauan kerja bersama untuk melayani masyarakat Indonesia di daerah kami masing-masing. Acara ini merupakan rangkaian pelantikan kepala daerah terpilih pasca tes kesehatan kemarin. Setelah dilantik, para kepala daerah terpilih akan menjalani retret di Magelang pada 21 hingga 28 Februari 2025. Di Jakarta, Ikra Anggana, Teddy Swendi, TV One mengabarkan. Pemirsa, retret kepala daerah terpilih akan digelar ke Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Sebelum masuk ke lokasi retret, kepala daerah yang datang secara pribadi dan tanpa pengawalan akan berkumpul di Wisma Sumbing di depan gerbang utama Kompleks Akmil. Inilah Wisma Sumbing yang berada tepat di depan pintu utama Kompleks Akademi Militer yang rencananya akan digunakan sebagai titik kumpul para kepala daerah terpilih sebelum memasuki lokasi retret pada 21 Februari 2025. Di lokasi retret tersebut telah disiapkan 180 tenda dan satu tenda akan diisi 2 hingga 4 kepala daerah. Menurut Komandan Kodim 0705 Magelang, Letkol Infantri Jarod Susanto, pihaknya menyiapkan satu satuan setingkat kompi untuk mengamankan jalannya retret serta kehadiran Presiden dalam acara tersebut. Mengajak kepada semua masyarakat karena event nasional, tolong dijaga kondisivitas wilayahnya kan gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kita dukung kegiatannya kurang lebih selama seminggu, Pak. Nanti banyak pejabat-pejabat kementerian yang akan memberikan materi. Sebanyak 505 kepala daerah terpilih akan mengikuti semua rencana kegiatan retret selama sepekan. Dalam retret tersebut, materi yang diberikan seputar tugas pokok dan fungsi kepala daerah, arahan tentang astacita dari menteri-menteri terkait, dan pembekalan dari Lemhanas. Dari Magelang, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, isu soal rencana kedatangan pesepak bola Cristiano Ronaldo mengemuka di tanah air. Lantas benarkah Ronaldo akan datang ke Kupang, NTT? Langsung saja kita bergabung dengan Shena Damayana. Shena, bagaimana soal rencana kedatangan Cristiano Ronaldo? Ya, Zinka-Naila, per 22.30 WITA memang kami masih belum mendapatkan titik terang perihal dengan sang mega bintang Cristiano Ronaldo yang kabarnya akan datang ke Kupang atau Indonesia. Kita tadi yang terbaru pemirsa memang kita sempat menanyakan kembali per jam 16.30 WITA kepada pihak Angkasa Pura yaitu Bandara Eltari di Kupang NTT, di mana ia juga membeberkan masih belum ada konfirmasi atas akan datangnya jet pribadi atau tokoh maupun nama-nama penting kenegaraan yang akan datang ke Bandara Eltari Kupang NTT. Seharusnya memang H-1 atau minimal H-3 ini seharusnya sudah ada nama-nama yang masuk ke daftar pelayanan permintaan pelayanan di Bandara Eltari ketika ada hal penting atau tokoh penting yang akan datang. Tadi kami sempat juga mengabarkan dari Bandara Eltari yang memang situasinya tidak ada persiapan khusus, tidak ada perbedaan dari hari-hari pada biasanya, pemirsa. Nah, selain itu yang terbaru juga tadi di kantor Gubernur NTT, ini terjadi pertemuan antara pihak Yayasan Geraha Kasih Indonesia bersama dengan Pemprov untuk kembali membahas tentang pertemuan dari atau datangnya Cristiano Ronaldo ke Kupang ini. Kendati demikian, dari hasil pertemuan tersebut tidak ada kata pasti bahwa Cristiano Ronaldo akan datang ke Kupang.
Tapi pihak Pemprov memberikan waktu sampai malam hari ini kepada pihak yayasan untuk bisa memastikan akankah Cristiano Ronaldo ini benar datang ke Kupang atau tidak. Jadi sampai sekarang memang ada pihak yang mengatakan bahwa belum ada konfirmasi sama sekali atas rencana sang mega bintang ini datang ke Indonesia, ke Kupang ataupun ke Jakarta. Tetapi dari pihak lain, yaitu pihak yayasan sendiri, tadi hari ini kami sudah berkomunikasi juga kepada pihak yayasan dan mengatakan bahwa Cristiano Ronaldo ini pasti akan datang ke Indonesia sesuai dengan rencana, bahkan menyebutkan detail bahwa Cristiano Ronaldo ini sedang melakukan perjalanan dari Los Angeles ke Indonesia yang memakan waktu kira-kira sampai 26 jam. Selain itu, pemirsa, kami juga sempat melihat lahan dari dari rencana di mana Rumah Sakit Kanker Indonesia ini akan didirikan dan langsung disurvei oleh Cristiano Ronaldo. Tetapi kami juga melihat di sana belum ada persiapan apapun. Seharusnya, kata kepala desanya, di sini sudah dilakukan pembersihan oleh ekskavator atau oleh alat berat yang membantu membersihkan lahan tersebut sebesar 60 hektar yang dikatakan ini akan dijadikan rumah sakit. Tetapi memang belum ada persiapan apapun. Hal-hal esensial atau fundamental yang seharusnya dilakukan ketika ada tokoh penting yang masuk ke dalam negara atau kota ini, seperti adanya baligo selamat datang ataupun tenda di bandara. Ini kami belum lihat sama sekali sampai sekarang. Kendati demikian, ya seperti yang tadi saya sebutkan bahwa pihak yayasan ini masih yakin sampai sekarang bahwa Cristiano Ronaldo ini akan tiba di Indonesia. Kami masih mencari informasi manakah yang valid, apakah sang mega bintang ini benar akan datang atau tidak, khususnya untuk ke Kupang NTT. Untuk mengetahui tentunya yang dimana rencananya juga memang untuk survei sendiri akan dilaksanakan pada esok hari, tepatnya di hari Rabu, di mana Cristiano Ronaldo ini akan datang ke desa Omat Nunu, tepatnya di Kupang NTT, untuk melihat langsung manakah lahan yang akan dijadikan Rumah Sakit Kanker Indonesia. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Shena. Berarti belum ada informasi pasti mengenai kedatangan dari bintang Cristiano Ronaldo. Ketegangan antara Israel dan Mesir muncul setelah utusan Israel untuk Amerika Serikat menuduh Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi melanggar perjanjian damai antara Mesir dan Israel. Mesir dinilai memperkuat basis militer di sepanjang Sinai dengan memanfaatkan kekacauan di Gaza. Menurut Israel, penguatan militer itu bisa menjadi basis serangan ofensif Mesir ke Israel. Sementara menurut Mesir, tindakannya hanya untuk menjaga keamanan efek dari peperangan di Gaza. Akankah konflik terbuka antara dua pihak ini pecah? Telah bergabung bersama kami pakar hubungan internasional UNPAD Teguh Reza Shah. Selamat malam, Pak Reza. Selamat malam Indonesia, selamat malam. Ya, Pak Reza, akan seperti apa eskalasi ketegangan dari Mesir dan Israel ini jika sudah saling ancam seperti ini? Terima kasih. Terima kasih. Kita masyarakat dunia tentunya berharap terjadi perdamaian di kawasan ini ya. Namun yang terjadi saat ini adalah suasana menuju perang, di mana perang itu sendiri tidak bisa diramalkan. Namun kewaspadaan tingkat tinggi sudah terjadi di Israel, di Mesir, dan negara-negara Teluk. Misalnya, mungkin saja terjadi kesalahan aparatur lapangan mengerti instruksi dari pimpinan mereka. Atau ada peluru kendali yang meledak secara tiba-tiba. Namun jika kita merujuk pada kantor berita Iran atau Islamic Republic News Agency, maka Israel saat ini sedang pucat pasi. Karena ada potensi Angkatan Darat Mesir menguasai Tel Aviv dalam waktu 1 hari. Ini kekhawatiran berbagai pihak. Dan ini sudah banyak diulas oleh media massa Israel. Sementara pakar-pakar di Mesir mengingatkan adanya potensi serangan Israel atas Mesir. Betul. Sasaran mereka adalah Bendungan Aswan. Jika hal ini terjadi, maka akan berakibat pada banjir besar di kawasan Luxor dan Aswan itu sendiri, sehingga menghancurkan juga kawasan industri dan fasilitas militer di sepanjang Sungai Nil, termasuk melumpuhkan ibu kota Mesir, yakni Kairo. Jadi bila benar Israel mengancam menyerang Bendungan Aswan, ini berpotensi mematikan 2 juta penduduk Mesir dan mencelakakan nasib sekitar 10 juta jiwa. Jadi ada kekhawatiran di Mesir, kalau terjadi perang dalam waktu 1 minggu, 2 juta penduduk kami akan wafat dan
dan 10 juta masyarakat kami akan teraniaya. Maka jika ancaman Israel itu benar-benar dilakukan, maka tidak ada alasan bagi Angkatan Darat Mesir untuk tidak menyerang hingga masuk ke Tel Aviv dan menguasainya dalam perkiraan itu 1 minggu. Di mana generasi muda Mesir sudah malu atas kekalahan mereka di masa lalu dari Israel. Dan sekarang mereka semua hidup pada masa melihat betapa penindasan Israel atas penduduk Palestina. Dan seperti kita lihat bersama, itu helikopter Mesir sudah memadati perbatasannya dengan Palestina. Maka kalau kita mengikuti juga komentar dari media massa Rusia yang berbahasa Arab, itu dikatakan jangan pernah Israel menganggap enteng Mesir, karena Anda sendiri kewalahan menghadapi pasukan Hamas yang bukan pasukan reguler. Jadi yang itu suasana antara Mesir dan Israel. Sedangkan bagaimana suasana kejiwaan di Timur Tengah? Di Timur Tengah, masyarakatnya sudah seide, seias kata dan pemerintah mereka, di mana Amerika Serikat benar-benar dikatakan sebagai Syaitanul Akbar dan Israel sebagai Syaitanul Asghar. Yang satu setan besar, satu setan kecil. Juga masyarakat Arab benar-benar udah punya pengalaman dengan Israel, karena sesuai dengan hadis Nabi, yakni riwayat Imam Bukhari, itu dikatakan Israel itu dan Amerika Serikat itu kalau berdialog akan berbicara dusta. Kalau berjanji mereka akan mengingkari, dan jika dipercaya mereka akan berkhianat. Jadi kalau kita ngecek bagaimana suasana kejiwaan masyarakat di Timur Tengah, mereka akan berkata, tanah itu milik Palestina, dikuasai oleh Israel, dijual ke Amerika Serikat, dibeli oleh negara-negara Arab, selanjutnya dimiliki oleh Amerika Serikat dan Israel, lalu menjual kapling tersebut kepada penguasa Arab. Jadi bagi masyarakat Arab di Timur Tengah, ini mereka berada pada posisi jihad fisabilillah. Kemudian bagaimana jika perang itu benar-benar terjadi? Ini ada sesuatu hal yang tidak bisa diramalkan ya. Namun yang jelas, Angkatan Pertahanan Israel itu memiliki anggaran pertahanan 6 kali di atas Israel, di atas Mesir. Namun jika terjadi suatu perang total, maka akan ada suatu perang darat yang luar biasa. Mengingat penduduk Mesir adalah 10 kali penduduk Israel, maka akan banyak terlahir pasukan-pasukan reguler dan pasukan-pasukan irreguler. Maka kalau benar-benar perang ini terjadi, maka sulit bagi Israel menguasai wilayah perkotaan Mesir, karena ada potensi Baik, Pak Reza, lalu apakah benar Mesir Israel memperkuat basis militernya di semenanjung Sinai seperti perkataan utusan Israel di Amerika Serikat? Dalam kondisi seperti ini, masing-masing pihak akan berpikir skenario terburuk ya. Jadi kalau tentunya Israel itu khawatir kalau mereka menyerang Mesir seperti kejadian 5 Juni tahun 67 lalu, di mana Israel melakukan suatu serangan pendadakan atau istilahnya preemptive strike, maka ini akan berujung pada keterlibatan Yordania dan Syria. Ini yang dikhawatirkan oleh Mesir. Juga Mesir khawatir pada tanggal 20 Februari ini, beberapa jam ke depan, itu akan ada KTT Mikro Liga Arab melibatkan Saudi Arabia, Mesir, Yordania, dan Syria. Maka hasil dari rapat ini akan menjiwai KTT Liga Arab tanggal 27 Februari mendatang. Jadi semua pihak masih menduga-duga, tapi patut diperkirakan untung bagi Israel bahwa janji pengiriman perangkat militer itu belum dikirim oleh Amerika Serikat. Jadi konon Kongres Amerika Serikat sudah menyetujui minggu lalu pengiriman senjata berat ke Mesir senilai 4,69 miliar dolar, terdiri dari 500 tank Abrams sebesar 500 tank serta peluru kendali udara ke udara jenis Hellfire senilai 630 juta US dollar. Jadi bagi Mesir belum lengkap, mereka belum siap sepenuhnya perang dengan Israel, dan mereka tentunya sangat mengharapkan solidaritas negara-negara Arab dan negara-negara Timur Tengah. Jadi KTT besok ini sangat ditunggu oleh Mesir, dan kita tidak tahu persis apakah perang itu akan terjadi, tapi bibit-bibit persiapan untuk perang itu sudah terlahir saat ini. Baik, Pak Teguh Reza Syah, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Kabar Utama. Selamat malam, selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, tagar kabur aja dulu terus menggema di media sosial. Diaspora yang bekerja maupun studi di luar negeri ikut bersuara. Kami akan membahasnya, tetaplah di Kabar Utama. Pemirsa, menteri dan pejabat pemerintah ramai-ramai menanggapi tagar kabur aja dulu yang heboh di media sosial. Ketua Dewan Ekonomi Indonesia Luhut Binsar Panjaitan menyebut tak perlu buru-buru karena pemerintahan baru 100 hari.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding mengingatkan tak mudah hidup di negeri orang. Sementara Menteri ATR Nusron Wahid menyebut tagar kabur aja dulu sebagai cerminan kurang cinta tanah air. Tagar kabur aja dulu mengguncang media sosial. Kalangan anak muda mengekspresikan kecemasan mereka terhadap situasi sosial di tanah air. Warganet resah, sulitnya mendapatkan pekerjaan, melonjaknya biaya dan harapan perbaikan standar hidup. Pelarian ke luar negeri menjadi pilihannya. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Nusron Wahid menilai tagar kabur aja dulu menunjukkan sikap kurang cinta terhadap tanah air. Kok jangan kabur aja dulu, apa yang mau kita selesaikan apa kalau kabur itu menandakan dia sikap permisif, ya kan, tidak mau menyelesaikan masalah bangsa ini secara bersama-sama. Ini berarti ini masalah cinta kita terhadap tanah air. Ada masalah, ayo kita selesaikan sama-sama. Emang masyarakat selama ini menutup mata kemudian menutup telinga untuk kritikan masyarakat? Kan tidak. Kita ini pemerintah kan terbuka terhadap masukan. Kalau memang yang benar-benar salah-salah. Kalau kemudian hopeless itu seakan-akan kabur aja dulu, itu menandakan, ya mohon maaf, kurang cinta terhadap ya kan. Jadi kalau ada masalah, ayo kita selesaikan. Masyarakat, pemerintah siap berdialog, siap menyelesaikan bersama-sama kalau memang ada masalah. Ya kabur aja dulu Mas, itu gimana? Apa? Kabur aja dulu, ada apa ya? Lah hashtag apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Ya, terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau ya nggak masalah, itu hak dari setiap warga. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan merespons agar tidak terburu-buru karena pemerintahan baru berjalan 100 hari. Sebenarnya ini kan baru 100 hari. Jadi kita kita dengar semua itu, saya pikir saya yang pesan. Gak usah terus buru-buru, terus bilang puas gak puas. Kan baru 100 hari, kantornya aja tadi baru jalan, saya pikir oke, nggak ada. Jadi anak-anak muda saya sudah jelaskan tadi 300 orang sekarang kerja di Peruri untuk membuat semua digitalisasi Indonesia. Tadi DeepSeek dua anak-anak Indonesia, mereka buat research juga tadi untuk genome sequencing yang bikin anak-anak Indonesia. Ya semua Presiden Prabowo ya kasih dorongan dan memberikan fasilitas seperti itu. Ya kalau belum jadi kan baru 100 hari. Kita lihatlah sampai nanti awal tahun depan atau akhir tahun progres ini semua. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding mengingatkan tak mudah hidup di negeri orang tanpa persiapan matang. Kabur aja dulu itu belum tentu solusi. Karena apa? Di negara-negara luar itu juga hidup tidak gampang. Kenapa hidup tidak gampang? Apalagi kalau Anda tidak memiliki skill. Kalau tidak memiliki bekal untuk bekerja di sana, maka hidupnya akan terlantar di sana. Oleh karena itu, Kementerian P2MI mendorong Anda boleh kabur, tapi ayo kita siapkan dulu, kita latih dulu baru berangkat. Selain skill, prosedur bagi WNI yang keluar negeri harus diperhatikan sehingga tidak menjadi pendatang ilegal. Punya skill, ya. Kalau nggak punya skill nanti nggak bisa punya pekerjaan yang baik di luar negeri. Yang kedua harus taat prosedur supaya apa? Tidak jadi pendatang haram karena bagi masalah juga. Ya. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menilai tagar kabur aja dulu sebagai tantangan bagi pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja yang lebih baik. Ininya netizen ya terkait dengan kabur aja. Memang di satu sisi kalau saya lihat kesempatan kerja di luar negeri itu kan memang ada ya. Jadi semangatnya bukan kabur sebenarnya. Jadi kalau memang semangatnya itu adalah untuk meningkatkan skill, kemudian melihat memang ada peluang kerja di luar negeri, kemudian kembali ke Indonesia bisa membangun negeri, ya masalah gitu. Tapi ini tantangan buat kita. Kalau memang itu adalah terkait tentang aspirasi mereka, ayo
pemerintah create better jobs, ya itu yang kemudian menjadi catatan kita. Apakah tagar kabur aja dulu akan terus menggema di media sosial? Tim TV One mengabarkan. Tagar kabur aja dulu terus menggema di kalangan warganet. Mereka yang kerja maupun mengenyam pendidikan di luar negeri ikut bersuara. Media sosial tengah diramaikan dengan tagar atau hashtag kabur aja dulu. Riuh warganet dengan berbagai pro dan kontra menilai kabur aja dulu sebagai bentuk pelarian atas situasi yang terjadi di Indonesia. Tagar ini pun direspons berbagai kalangan mulai dari pekerja hingga mereka yang sedang belajar di luar negeri. Akun Irwan Prasetyo sempat frustasi kerja di Indonesia karena gajinya dan kini memilih di Jerman. Lagi rame soal tagar kabur aja dulu. Gara-gara banyak yang frustasi sama kehidupan di Indonesia, kalau menurutku, saat ini memang mending kabur ke luar negeri aja sih. Loh kok bisa? Karena di Indonesia sekarang ini jumlah penduduknya lagi bonus demografi, tapi kondisi ekonominya berasa lagi krisis. Jadinya ketika ada jutaan anak muda yang lulus tiap tahunnya, tapi nggak ada lapangan kerja yang cukup buat mereka. Nggak heran kalau sekarang ada 10 juta Gen Z yang lagi nganggur, dan ketika ada lowongan pun, persyaratannya banyak, tapi gajinya kecil. Berharap gaji di Indonesia bakal naik drastis pun kayaknya berat ya. Karena kenyataannya kita bukannya fokus dalam inovasi teknologi, tapi malah saingan murah-murahan tenaga kerja lawan Vietnam. Aku sendiri udah mengalami sih, betapa frustasi dan sakit hatinya kita. Ketika udah kuliah susah-susah, tapi begitu lulus cuma ditawari gaji 1,8 juta. Makanya pas aku dapat info kalau kuliah ke Jerman itu gratis, nggak pakai pikir lama aku langsung berangkat, dan nggak pernah menyesali keputusanku. Begitu juga dengan akun @Vicky_Natasha yang membuat konten edukasi untuk Indonesia meski tinggal di luar negeri. Ia menilai nasionalisme bukan dilihat dari tempat tinggal, tapi kontribusi yang diberikan. Kalau saya tinggal di Jerman, artinya saya nggak cinta Indonesia. Tapi setiap hari saya selalu bikin konten edukasi untuk para orang tua dan guru di Indonesia. Apa mahasiswa Indonesia LPDP yang dikirim ke luar negeri dan balik-balik bawa ilmu, apa mereka juga nggak nasionalis? Nasionalisme itu bukan soal kita tinggal di mana, Pak. Tapi apa yang kita lakukan untuk bangsanya dimanapun kita berada. Bahkan karena saya sukses di Jerman, saya bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat di Indonesia. Kabur aja dulu bukan sekedar pelarian, tetapi juga merupakan kritik yang diungkapkan dengan cara kreatif oleh generasi saat ini. Tim TV One mengabarkan. Mensesnek Prasetyo Hadi menanggapi demonstrasi Indonesia Gelap yang berlangsung Senin kemarin. Prasetyo Hadi menegaskan efisiensi tidak berdampak pada pendidikan dan semangat efisiensi adalah untuk hal-hal yang tidak produktif. Prasetyo Hadi menambahkan tidak ada Indonesia Gelap, yang ada Indonesia Bangkit. Berikut pernyataan Mensesnek Prasetyo Hadi Selasa siang. Kemarin disampaikan terhadap masalah efisiensi, kan dari Jumat sudah detail ya, di sini disampaikan oleh Bu Menkeu, saya juga ikut hadir, kemudian juga pimpinan DPR juga ikut hadir, bahwa tidak betul itu, tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan, terutama untuk adik-adik mahasiswa kan, masalah KIP, kemudian IPI, FGS siswa itu tetap semua jalan, LPDP tetap semua jalan. Jadi menyampaikan pendapat nggak ada masalah, kami pemerintah akan terus menerima masukan, karena bagi kami masukan-masukan itu adalah koreksi juga kepada kami. Saya kira begitu. Tapi apakah ini berarti memang efisiensi anggaran itu tidak akan dicabut dan tetap dijalankan meski ada demonstrasi? Kan berkali-kali sudah kita jelaskan bahwa semangat efisiensinya ini adalah untuk hal-hal yang sekiranya kurang produktif gitu loh. Tolong sekali lagi ya, jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu. Mana nggak ada Indonesia Gelap. Kita akan menyongsong Indonesia Bangkit. Pemirsa, Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin beserta 3 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut di Tangerang. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Utama. Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin beserta 3 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut di Tangerang.
Ketiga tersangka lainnya yakni Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta, serta 2 penerima kuasa berinisial SP dan CE. Setelah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan, Bareskrim Polri kemudian menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus Pagar Laut Tangerang. Dari 4 orang tersangka tersebut yakni Kepala Desa Kohot Arsin, Sekretaris Desa Kohot Ujang Karta, serta 2 penerima kuasa berinisial SP dan CE. Sebelumnya, Bareskrim menyatakan telah menyelesaikan proses penyidikan perkara ini pada 14 Februari 2025. Saat ini, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti yang digunakan untuk melakukan pemalsuan surat izin. Di mana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan atas hak atas tanah, di mana kita menetapkan Saudara A selaku Kades Kohot, Saudara UK selaku Sekdes Kohot, Saudara SP selaku penerima kuasa, dan Saudara CE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka. Barang-barang yang disita oleh penyidik setelah menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kepala Desa Kohot Arsin, antara lain 1 buah printer, 1 unit layar monitor dan keyboard, serta Sekretariat Desa Kohot. Penyidik juga menyita sejumlah kertas yang diduga merupakan kertas yang digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan lahan Pagar Laut Tangerang. Dari Jakarta, Bima Sakti, TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menggelar rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta. Sejumlah menteri teknis di bawah Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan hadir memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto. Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono datang bersama sejumlah menteri lainnya seperti Menteri Perhubungan, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri ATR BPN. Menko Infrastruktur mengatakan rapat digelar bersama Presiden Prabowo guna memaparkan sejumlah progres dari kinerja kementerian. Habis ini kita. Soal apa, Bang? Izin, Bang. Kira-kira soal apa, Bang? Apa itu, Bang? Apa itu betul, Bang? Apa itu, Bang? Pemirsa, kabar utama akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi penting dan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, beragam peristiwa yang telah mengemuka dari penjuru tanah air kami hadirkan untuk Anda dalam rangkuman kabar berikut ini. Menjelang pelantikan serentak kepala daerah pada 20 Februari mendatang, sebanyak 481 dari 505 kepala daerah terpilih melaksanakan gladi kotor di lapangan Monas. Dalam gladi kotor, kepala daerah yang akan dilantik dibagi menjadi 30 peleton dan dikumpulkan sebelum berjalan kaki menuju Istana Negara. Mereka akan diberi pengarahan terkait upacara pelantikan. Setelah dilantik, kepala daerah akan menjalani retret di Magelang pada 21 hingga 28 Februari 2025. Presiden Prabowo Subianto kembali menggelar rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta. Sejumlah menteri teknis di bawah Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan nampak hadir. Selain Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, juga datang Menteri Perhubungan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri ATR BPN. Menko AHY mengatakan Presiden Prabowo menerima paparan sejumlah progres dari kinerja kementerian. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di kabar utama malam ini. Saya Zinka Neila mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al Samsi.